Datang di channel saya kembali. Ini adalah video kedua kita. Kita kali ini akan membahas kenapa belajar pemrograman. Kalau di video sebelumnya kita sedikit ngebahas tentang bahasa pemrograman dan penjelasan sederhananya adalah bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mesin. Kali ini saya akan mendemokan sebentar. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita mau berkomunikasi dengan mesin. Kita gunakan bahasa pemrograman Python. Nah, saya menginstruksikan bahwa saya mencetak tulisan Hello World. Nah, saat ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Perintahnya adalah print dalam kurung dalam bentuk string tentunya Hello World. Ini adalah contoh sederhana kalau kita mau berkomunikasi dengan mesin. Nah, kita masuk topik yang hari ini, yaitu kenapa belajar pemrograman. Saya ingatkan kembali, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kenapa kita atau pentingnya belajar pemrograman. Ada banyak hal atau manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar pemrograman. Terlebih lagi sekarang kita berada di era digital, di mana semua terhubung dengan internet. CEO Google, Mark Zuckerberg pernah berkata, Anda bisa menciptakan apapun yang kita inginkan hanya dengan duduk dan bekerja di depan komputer dan melakukan pemrograman. Beberapa contoh kecil ketika kita belajar pemrograman. Nah, ini adalah beberapa manfaat kalau kita belajar pemrograman. Yang pertama adalah melatih algoritma. Kita dapat merumuskan sebuah permasalahan sesuai dengan flow-nya. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan sebentar. Algoritma itu apa? Algoritma itu adalah urutan-urutan atau tahapan-tahapan yang sistematis dalam penyelesaian masalah. Sebenarnya, setiap permasalahan yang kita hadapi memiliki urutan-urutan dalam penyelesaiannya. Dengan belajar pemrograman, kita akan sering mulai memecahkan permasalahan-permasalahan dengan sistematis. Artinya, kita dapat menjabarkan setiap permasalahan sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus kita selesaikan di tahap pertama hingga tahap akhir. Contohnya adalah, contoh sederhananya, ketika kita membuat sebuah rumus di Excel, tentunya dalam pekerjaan, nah itu kan tujuannya kita untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah atau mempermudah kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Di situ kita juga sudah belajar sebuah algoritma. Nah, yang kedua manfaatnya penyelesaian masalah. Nah, melatih menstrukturkan dalam penyelesaian masalah. Kita akan lebih peka dalam penyelesaian masalah ketika kita mendapati sebuah masalah. Artinya apa? Artinya kita akan lebih sering berpikir dan menimbulkan ide-ide atau opsi-opsi ketika kita mau menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga ini adalah karir di bidang IT manfaatnya. Karir di bidang IT adalah goal dari setiap orang yang terjun di dunia IT tentunya. Karena untuk saat ini dan kedepannya sangat terbuka lebar. Terlebih di Indonesia sekarang sangat memerlukan tenaga di bidang IT. Karena negara kita sudah menuju ke negara maju. Apalagi ditambah lagi di era pandemi seperti sekarang, justru pengembangan teknologi dan karir di bidang teknologi itu sangat dicari, sangat diperlukan. Karena sekarang dituntut untuk melakukan perubahan dengan cepat, otomatisasi untuk efisiensi dan juga kita bisa bekerja tanpa harus pergi kantor.
Contohnya, kita bekerja sebagai software engineer freelance. Nah, itu kan juga nggak perlu ke kantor, hemat biaya juga, dan waktunya itu bisa lebih fleksibel. Manfaat yang selanjutnya, bijak berteknologi. Kita dapat menempatkan sesuai tempatnya. Artinya, ini sangat penting, karena saat ini masih banyak dari kita yang belum mengetahui fungsi utama atau belum bisa memaksimalkan sebuah teknologi. Contohnya, kita sekarang sering menjumpai bahwa seorang anak kecil sudah pegang yang namanya smartphone. Nah, ini ada plus dan minusnya juga. Jika si anak tersebut dan paham fungsi utama dari sebuah smartphone, maka akan sangat berdampak positif. Akhirnya dia bisa berkembang dan maju dan lebih bijak dalam berteknologi. Contohnya, ketika dia memegang smartphone, dia tidak hanya untuk sekedar bermain-main, tapi untuk belajar juga. Tetapi untuk anak yang belum paham mengenai fungsi utama dari sebuah smartphone, maka ini sangat berbahaya dan berdampak negatif bagi si anak tersebut. Nah, untuk yang terakhir, menambah ilmu di bidang IT, memperluas wawasan kita tentang berteknologi. Sebelumnya, melatih logika dan kreativitas, berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalah. Kenapa belajar pemrograman bisa melatih kreatif? Karena ketika menulis sebuah kode untuk memecahkan sebuah masalah, sebenarnya kita sudah membuat sebuah kreativitas dalam memecahkan masalah tersebut. Contohnya, dulu pembukuan akuntansi, pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dicatat manual menggunakan buku. Tapi sekarang udah banyak sekali aplikasi yang digunakan di bidang akuntansi. Sisi kreatifnya di mana? Sisi kreatifnya adalah kita bisa menciptakan sebuah software atau aplikasi untuk meminimalisir human error dan mengurangi limpah sampah kertas. Yang terakhir, menambah ilmu disiplin. Kenapa ini penting? Ketika kita belajar pemrograman, tentunya banyak sekali manfaatnya. Kita akan belajar banyak hal, dan yang pasti kita belajar untuk tidak takut lagi untuk menggunakan teknologi dan tidak lagi gaptek dalam berteknologi. Karena kata-kata gaptek di sini akan menjadi pemicu takut seseorang untuk belajar sebuah teknologi. Apalagi untuk orang-orang yang masih awam dengan teknologi. Nah, pada akhirnya kita mengerti, oh ternyata teknologi tidak sesulit yang kita bayangkan. Karena kita secara perlahan-lahan pasti belajar mengenai teknologi itu sendiri. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas kira-kira penting atau enggak sarjana komputer atau kuliah di bidang IT untuk seorang software engineer. Untuk video kali ini sekian. Apabila teman-teman ada masukan, bisa komen di kolom komentar yang sudah tersedia. Subscribe jika ini bermanfaat dan share jika channel ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.